Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan reliability sebuah tes yang non-objektif, biasanya menggunakan alpha formula ya, formula alpha. Sebagaimana yang terlihat di sini, alpha formula ini terdiri dari R11 ya. R11 itu artinya reliability sama dengan N dibagi N kurang 1, 1 bilangan konstan. Lalu 1 dikurang sigma S1 kuadrat dibagi S total kuadrat. Nah, apa itu lambang-lambang dari yang ada di rumus tersebut? R11 itu merupakan koefisien reliabilitas tes. Apakah tes konsisten ya atau tidak? Lalu N, perhatikan ini adalah N kecil, merupakan banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes. 1 adalah bilangan konstan, dan sigma S1 kuadrat sama dengan jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item. Sementara SP kuadrat adalah varian total. Nah, dengan penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat ya. Jika sigma S1 kuadrat ini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti tertera di bawah ini. Jadi masing-masing soal ada sigma S1-nya. Nah, berarti kita hitung dari untuk menentukan sigma S1 itu jumlah S1 kuadrat, kita hitung dari S1 kuadrat 1, S1 kuadrat 2, S1 kuadrat 3, S1 kuadrat 4, dan S1 kuadrat 5. Kalau tesnya ada sebanyak 5 item. Lalu kita jumlahkan, jadilah dia sigma S1 kuadrat. Sedangkan S1 kuadrat 1, S1 kuadrat 2, dan seterusnya itu dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. S1 kuadrat 1 itu diperoleh dari sigma S1 XI kuadrat total dikurang sigma SI1 lalu dikuadratkan dibagi N. Ingat, ini adalah N besar. N besar merupakan jumlah siswa. Lalu dibagi dengan N. Dibagi lagi keseluruhannya ini dengan jumlah siswa. Demikian juga S1 kuadrat 2 nanti disesuaikan. Ya, S1 kuadrat 2 berarti yang punya si 2 lagi. Nanti S1 kuadrat 3 nanti XI kuadrat nya pada item nomor 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien tes reliabilitas ini, R11 pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut. Apabila R11 sama dengan atau lebih besar dari 0,70, berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan tinggi ya, reliabilitasnya. Sementara kalau lebih rendah berarti reliabilitasnya rendah ya. Kalau kecil ya, sorry. Kalau kecil dari 0,70 berarti reliabilitasnya rendah. Sorry. Nah, ini contoh ya. Tes hasil belajar untuk uraian. Biasanya uraian ini setiap soal itu ada bobotnya. Jadi berdasarkan bobot nilainya. Misalnya tes item 1 bobotnya 10. Nah, kita anggap saja bobotnya semuanya dari 6 soal ini 10 ya. Tetapi masing-masing siswa mempunyai nilai yang berbeda tergantung dari kualitas mereka menjawab. Nah, ini ya rentangan skornya 0 sampai 10 ya. Nah, kita tentukan lagi hasil belajar subjektif tersebut.
Langkah pertama, ini datanya dari 5 orang testi yang menyajikan 5 butir item. Testinya atau studentsnya A, B, C, D, E ada 5, N besarnya, dan itemnya 1, 2, 3, 4, 5, N kecilnya. Ini datanya, si A dapat 8 pada item 1, dapat 6 pada item 2, dan seterusnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan skor yang dicapai oleh masing-masing testi. Nah, kita beri tanda ya sigma XI1. Sigma XI1 sampai sigma SI5, lalu mencari skor total yang dicapai masing-masing testi untuk kelima butir tersebut, yaitu X total ya, serta mencari kuadrat dari skor total tersebut atau X total kuadrat. Nah, hasilnya bisa kita lihat dari tabel 6. Oke. Ini kita jumlahkan si A berapa jumlah nilainya, berarti 34. 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 hasilnya 34. Nah, pada XT kuadrat kita kuadratkan 34 dikali 34 dapat hasilnya 1156. Pada si B juga demikian, X totalnya 30, lalu X total kuadratnya 900, 30 dikali 30, dan seterusnya. Nah, pada tabel paling bawah, semuanya kita jumlahkan. R-nya ada 5, siswanya ada 5, XI1-nya ada 30. Artinya item nomor 1, nilai yang diperoleh oleh semua siswa adalah 30, yaitu 8 ditambah 7, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, hasilnya 30. Demikian selanjutnya, item nomor 2 dapat hasil X, sigma XI2, yaitu 26 sampai XI5 ya, 26 juga. Oke. Nah, XT ini kita totalkan. 34 ditambah 30 tambah 20 tambah 27 tambah 23 dapatlah X-nya 134. Dan XT kuadratnya juga dijumlahkan 1156 sampai 529 kita tambahkan dapatlah hasilnya 3714. Nah, dari tabel di atas telah berhasil diketahui sigma XI1 30, sigma XI2 26, sigma SI3 25, sigma SI4 27, sigma SI5 26. Ini diambil dari tabel yang di sini, bagian ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya, nah ini N-nya 5 ya. Langkah selanjutnya, mencari jumlah kuadrat item. Jumlah kuadrat item kalau versi bahasa Indonesianya JK item ya. Nah, item 1, 2, 3, 4, 5 ya. JK item 1, JK item 2, JK item 3, JK item 4, dan selanjutnya. Kalau lambangnya yaitu sigma XI kuadrat T. Sigma XI kuadrat total ya. Bagaimana cara mencarinya? Yang XI ini kita pindahkan masing-masingnya, lalu kita kuadratkan. Nih, ada 8. Pindahkan ke sini. 8 lalu dikuadratkan. 7 lalu dikuadratkan. 4 lalu dikuadratkan. 6 dikuadratkan. 5 dikuadratkan. Sorry, terbalik ya. Nah, kita edit sebentar. 5. Ya, tidak ragu, dan 6 ya. Nah, hasilnya, oke, gunakan jari matikanya yang sudah kita latih di kelas. 8 kuadrat hasilnya 64, 7 kuadrat hasilnya 49, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Semua hasil kuadrat ini kita jumlahkan. 64 tambah 49 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Jumlahnya 190.
Demikian juga pada jika item 2 atau XI kuadrat T ya, pada item 2 kita sesuaikan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 4 kuadrat, 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jumlahkan semuanya, dapat hasilnya 138. Demikian selanjutnya sampai item 5. Nah, item 5 ini dia. Oke, dapatlah jumlah sigma XI kuadrat T. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu mencari varian dari skor item 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ingat rumusnya tadi sudah kita diskusikan sebelumnya, yang ini. Oke, yang ini dia. Nah, SI1 berapa, SI2 berapa, SI3 berapa. Nah, ini kita tarik ke sini, ini salah satu dari rumusnya saja. Nah, untuk item nomor 1, sigma SI kuadrat T-nya kan dapat ini 190 nih. Oke, kita tulis 190. Lalu sigma XI1. XI1 yaitu 30. Diambil tadi dari tabel di sini. 30. Oke. Lalu dikuadratkan. Berarti dapatlah hasilnya 30 kuadrat. N jumlah siswa ada 5, dibagi 5. Lalu dibagi 5 lagi, dibagi N lagi. Oke, kita lihat hasilnya satu persatu. 190, 30 dikuadratkan berapa? Hasilnya 900. Lalu dibagi 5. Dibagi 5. Hasilnya 190, 900 dibagi 5 adalah 180. Lalu 190 dikurang 180, hasilnya 10. Ya, hasilnya 10. Kita biar lengkap ya. Nah, kita geser sini. Hasilnya adalah 10. Berarti 10 dibagi 5. Berapa 10 dibagi 5? Sama dengan 2. Oke. Hasilnya adalah 2. Ini secara detailnya. Oke. Untuk mempercepat waktu, kita langsung saja. SI kuadrat 2. Nah, XI kuadrat 2. Sigma XI kuadrat T-nya adalah dari sini, 138. Ini kita pindahkan ke sini, 138. Lalu sigma XI2-nya adalah 26 di sini. Kita taruh 26 di sini, lalu dikuadratkan, dibagi 5, dibagi 5. Nah, 138, 26 kuadrat dibagi 5 dapat 135,2. Lalu dibagi 5, hasilnya 0,56. Demikian selanjutnya, sesuaikan hasilnya dengan angka pada sigma XI kuadrat total atau jika item 135, pada item nomor 3, jika item nomor 4 149, dan seterusnya. Oke. Nah, karena yang ditanya adalah sigma ST kuadrat, nah kita sudah dapat sigma XT kuadrat itu diperoleh dari SI kuadrat 1 ditambah SI kuadrat 2 ditambah SI kuadrat 3 ditambah SI kuadrat 4 dan SI kuadrat 5. Diambil dari hasil di sini. Dari JK item ini. Item nomor 1 dapat 2, item nomor 2 dapat 0,56, item nomor 3 dapat 2. Nah, ditambahkan 2, 0,56, 2, 0,64, 0,96. Berapa jumlahnya semuanya? 6,16. Maka diperolehlah sigma ST kuadrat 6,16. Nanti yang akan dimasukkan ke dalam rumus reliabilitas. Langkah selanjutnya kita mencari ST kuadrat. Oke. Untuk ST kuadrat,
Sorry, ini SI ya. SI. Ini SI kuadrat, ini ST kuadrat. Oke. Untuk ST kuadrat, kita masuk ke rumus ini, yaitu sigma XT kuadrat dikurang sigma XI1, kalau itemnya nomor 1, lalu dikuadratkan, lalu dibagi N, jumlah siswa dibagi N. Dari tabel sudah kita ketahui sigma XT kuadrat adalah 3714. Mari kita lihat sigma XT kuadrat. Nah, dari sini kita ambilnya. Sigma XT kuadrat 3714. Nanti XT-nya, sigma XT kita ambil dari 134. Oke. Nah, ini dia yang sudah dipindahkan. Sigma XT kuadrat 3714. Sigma XT sama dengan 134 dan N adalah 5. Lalu kita jumlahkan ST kuadrat itu sama dengan, nah sigma XT kuadratnya 3714, lalu sigma XI kita kuadratkan, ya, sigma XT dari sigma ST. Ini mohon direvisi ya. Ini sigma XT. Oke, sigma XT lalu dikuadratkan. Oke, yaitu 134 lalu dikuadratkan. 104 berarti 134 dikali 134, nanti silakan dicari ya. Dibagi 5, hasilnya 3501,2. Lalu dibagi 5, hasilnya 122,8 dibagi 5. Hasil akhirnya 24,56. Maka ST kuadrat adalah 2456. Nah, kita masukkan ke koefisien rumus alfa. Oke. Kembali kita ke rumus alfa. Ini N jumlah item dibagi jumlah item dikurang 1, sigma SI kuadrat dibagi ST kuadrat. Nah, dari perhitungan di atas ya diketahui ya N-nya yaitu butir item, jumlahnya 5. Oke. Jumlahnya ada 5 di sini. SI-nya adalah 6,16 yang kita hasilkan dari sini melalui beberapa rumus tadi. Dan ST kuadratnya adalah 24,56. Oke. Melalui satu rumus. Nah, ini mari kita lihat berapa hasilnya. 5 dibagi 5 dikurang 1 artinya 5 dibagi 4. Hasilnya 1,25. 5 dibagi 4, 1,25. Lalu dikalikan dengan 1 dikurang 6,16. Ingat, SI kuadrat, sigma SI kuadratnya 6,16 dibagi sigma ST kuadrat, ST kuadrat. ST kuadratnya adalah 24,56. Hasilnya 6,16 dibagi 24,56 hasilnya 0,251. Maka 1 dikurang 0,251. Hasilnya 1,25 dikalikan dengan 0,749. 0,749
berasal dari 1 dikurang 0,251. Silakan dicari di kalkulatornya. Hasilnya 0,93625. Lalu kita bulatkan, karena di sini angkanya 6 lebih dari 5, kita tambahkan 1 menjadi 0,94. Nah, dengan koefisiensialitas R11 sebesar 0,94 itu dapat dinyatakan bahwa tes hasil belajar bentuk uraian dan diikuti oleh 5 orang tersebut sudah memiliki reliabilitas tes yang tinggi, yaitu jauh lebih besar dari 0,70. Sehingga dinyatakan bahwa tes belajar itu sudah memiliki kualitas yang baik. Demikian penjelasan tentang bagaimana menganalisis reliabilitas soal non-objektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.